Saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan peluang terbesar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala Maha menerima semua doa-doa kita, tapi Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Seandainya kita kedatangan seorang tamu yang membutuhkan bantuan, yang memohon pertolongan dari kita, mungkin saat itu berbagai macam perasaan yang kita alami. Bisa bahagia, bisa biasa-biasa saja, atau mungkin kesal. Tetapi apalagi kalau kemudian orang tersebut meminta setiap hari, setiap saat bantuan kepada kita, tentu perasaan kita akan berubah menjadi kesal. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang terus-menerus berdoa kepadanya, terus-menerus memohon kepadanya. Setiap saat, setiap detik, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah sangat mencintai hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada hambanya yang tidak mau berdoa kepadanya. Bahkan Allah menganggapnya sebagai hamba yang sombong, angkuh, karena tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini, di waktu yang bersamaan, ada berapa puluh juta manusia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa ratus juta manusia yang pada saat bersamaan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak merasa sibuk. Allah tidak merasakan keletihan untuk memenuhi setiap permintaan hamba-hambanya. Bahkan perbendaharaan kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun setiap saat dengan jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang bersamaan diminta oleh hamba-hambanya. Karena permintaan hamba-hambanya itu hanya seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke dasar samudra yang begitu luas. Lalu kemudian jarum itu diangkat kembali. Kita lihat berapa banyak air yang tersisa di jarum tersebut. Sangatlah sedikit dibandingkan perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu doa itu sangat berkaitan erat juga dengan musibah. Dan musibah adalah sebuah siklus kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Dengan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, itu menjadi isyarat untuk kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama kita berjarak dengan Allah, sudah sekian lama kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan musibah kepada kita. Tujuannya agar kita kembali berdoa kepadanya. Bukan itu saja, Allah sedang mengajarkan kepada kita cara berdoa yang benar dan tepat. Diibaratkan seperti seorang yang naik sebuah bahtera di tengah laut dihantam ombak yang begitu besar. Porak-porandalah bahtera tersebut. Lalu ada sebatang kayu, dia menopang di atas kayu tersebut dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat sungguh-sungguh. Tentu sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musibah mengajarkan kita cara berdoa yang tepat, yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati dan keyakinan kita dan kepasrahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah juga memberikan kepada kita atal khairat, kebaikan, kenikmatan yang begitu banyak. Tapi salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita saat musibah diturunkan adalah ketika Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Rizki itu nikmat, karir yang sukses itu nikmat, kesehatan itu nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang jauh lebih besar dari itu semua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita musibah yang tujuannya untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Sehingga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan kesalahan. Saudaraku, di bulan Ramadan
di detik-detik terakhir Ramadan akan meninggalkan kita. Kita manfaatkan waktu-waktu terbaik ini, waktu-waktu berharga untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja memohon yang orientasinya duniawi, tapi mintalah yang orientasinya akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Doa dapat merubah kesulitan menjadi kemudahan, asa bagi yang putus, harapan bagi kehampaan, dan meyakinkan diri akan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.